Kontroversi Lina Mukherjee yang dikenal sebagai Queen of Garmex masih menjadi sorotan publik setelah pengakuan mengejutkannya terkait kehamilan di luar nikah. Di tengah ramainya perbincangan ini, seorang netizen yang budiman dengan akun @bebekpacking membagikan 3 pelajaran hidup yang terinspirasi dari sosok Lina Mukherjee. Menurutnya, Lina Mukherjee mengajarkan bahwa perempuan tidak seharusnya larut dalam kesedihan karena perlakuan buruk pria, melainkan harus segera bangkit mencari pasangan baru dan fokus pada diri sendiri. Selain itu, Lina Mukherjee menunjukkan pentingnya menjadi diri sendiri tanpa peduli pada komentar negatif orang lain, terutama setelah dirinya keluar dari penjara. Pelajaran ketiga yang disorot adalah soal keyakinan terhadap rezeki. Netizen yang berbakti tersebut menuturkan bahwa Lina Mukherjee mengajarkan untuk tidak takut miskin atau kekurangan karena hewan liar sekalipun bisa menemukan makanan, apalagi manusia yang punya akal dan kecerdasan. Meski dikenal dengan ucapan kontroversi, Lina Mukherjee dinilai mampu bertanggung jawab atas tindakannya dan memiliki pola pikir yang menginspirasi sebagian pengikutnya. Kasus kehamilan di luar nikah yang menimpa Lina Mukherjee kini semakin mempertegas citranya sebagai sosok yang berani tampil apa adanya, meskipun menuai pro dan kontra di mata publik. Beberapa hal yang gue petik dari Queen of Garmex untuk tetap stoik. Yang pertama, cuman cewek jelek yang nangisin cowok. Jadi kalau menurut Queen of Garmex, kalau cowok itu berulah rese ya, lu tinggalin, lu cari lagi yang baru. Ini bener banget, jangan nangisin cowok, udah pikirin diri sendiri aja. Yang kedua, si Queen ini menjadi dirinya sendiri. Jadi dia ada cerita di salah satu VT-nya setelah dia keluar dari penjara. Dia tuh gak peduli lagi dengan kata orang, pokoknya dia mau jadi dirinya sendiri. Mau dikata orang lain dia gak bermoral lah atau apa, tapi kalau menurut gue pribadi sih dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir, gue lupa kalimat pastinya tuh kayak gimana. Tapi intinya tuh kalau hewan liar yang di jalan aja itu bisa cari makan ya, ada rezekinya sendiri. Apalagi kita gitu loh yang punya akal. Dan ini tuh kayak ayat di Alkitab, lu tau gak sih? Tapi gue lupa ayat apa ya. Cuman intinya kayak gitu, lu jangan khawatir kayak takut miskin, takut apa. Orang ya binatang liar aja yang di jalan yang kayak gitu aja ya, yang akalnya tuh nggak seberapa dibanding kita, itu ada rezekinya sendiri, jadi nggak usah takut lah. Jujur gue ngefans dengan Queen of Garmex karena dia omongannya cerdas dan dia juga rada-rada gelo ya. Dan gue juga excited untuk menunggu kedatangan Garlit. Oke, sekian dan terima gaji. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cuman di Indonesia orang yang hamil di luar nikah malah disupport, sedangkan orang yang udah nikah tapi belum hamil-hamil malah dihina. Mirisnya mereka malah menormalisasikan hal tersebut. Ya aku dulu taunya nggak main FB Pro itu dari Kak Lina Mukherjee ya. Dan sekarang dia sedang gitu. Jadi ya semoga saja semuanya sehat-sehat. Saya ngefans loh sama dia. Yang belum tahu dia ini Kak Lina Mukherjee, silahkan dicari itu di TikTok. Lina Mukherjee, dia terkenal loh teman-teman. Orangnya baik. Saya suka lihat konten-konten dia tuh menginspirasi gitu. Cuma kadang juga begitu ya. Namanya juga manusia. Akibat pergaulan bebas, akhirnya Lina Mukherjee hamil juga. Mbak Lina hamil di luar nikah aja bangga. Gimana nanti nasib anaknya ke depan? Bukannya saya ikut campur urusan mbak atau apalah, itu mah terserah ya, hak orang masing-masing. Cuman ini sedikit masukan aja ya mbak, rugi banget kalau misalkan cewek itu hamil di luar nikah. Banyak banget ruginya. Yang pertama, tidak punya hak waris. Terus yang kedua, bila mana si anaknya cewek itu kalau misalkan suatu saat nanti dia dewasa nanti, si bapak aslinya tidak sah untuk jadi wali anaknya. Terus yang ketiga, si bapaknya tidak ada kewajiban untuk menafkahi anaknya, terus untuk menghidupi anaknya, karena itu kan emang garis bawahi anak hasil di luar pernikahan. Terus yang jadi nggak ngertinya tuh kenapa gitu Lina Mukherjee hamil ini banyak dukungan dari teman-temannya sendiri gitu. Aneh gitu loh, bukannya teman lagi seperti itu, kondisi seperti ini bukannya dinasehati, dikasih saran, ini malah didukung, disupport gitu. Ada apa dengan Indonesia?
ya ini. Ya tapi mohon maaf ya, sebelumnya kan Mbak Lina ini muslim ya, taulah sendiri aturan orang-orang muslim itu di ajaran Islam itu seperti apa. Kalau misalkan Mbak Lina pengen cepat-cepat punya anak, kenapa gitu nggak nikah siri aja dulu gitu, yang penting sah secara agama gitu kan, simpelnya seperti itu. Sehingga dengan nikah siri kan itu menghindari stigma jelek dari masyarakat tuh. Beberapa hari ini media sosial dihebohkan oleh seorang influencer yang mengaku hamil, padahal kita semua tahu dia belum menikah. Mungkin kalau itu terjadi di luar negeri itu sudah hal yang biasa bagi mereka, karena memang nggak ada kayak peraturan yang mengharuskan orang menikah terlebih dahulu baru memiliki anak gitu ya. Tapi berhubung kita tinggal di negara Indonesia yang notabene kita negara yang sangat beragama, dan hal itu sangat menghebohkan para pengikutnya juga, kayak orang-orang seperti gue nih yang sebenarnya literally gue suka konten-kontennya. Apa yang dilakukan oleh influencer tersebut akan menuai pro dan kontra. Yang pastinya kontra yang paling banyak ya, karena memang di negara kita ini kita masih konservatif dan sangat beragama banget, jadi hal itu sangat tabu. Namun perlu kalian ketahui, di umur gue yang udah nggak muda ini, udah menuju usia senja gitu ya, gue udah banyak banget menyaksikan dan bahkan punya teman yang memang melahirkan anak tanpa adanya pernikahan. Namun mereka bukan influencer aja dan nggak memberikan informasi itu ke semua orang, jadi kayak orang-orang tertentu yang tahu. Jadi ya seperti yang banyak banget mereview, mengomentari yang terjadi terhadap influencer ini, mereka bilang ya udah, dosa kamu udah ditutupi Tuhan, ya tutup buat kamu sendiri gitu. Namun bagaimanapun dia menutupi itu akan ketahuan juga, dan apalagi seorang influencer seperti yang lagi viral ini, semua orang tetap akan tahu dan nanti akan menghujat. Nah, langkah awal yang dia lakukan sekarang ini menurutku ya, itu memang sekarang berefek buruk terhadap dirinya, tapi nanti lama-lama orang akan melupakan itu. Trust me. Terlepas dari benar atau tidaknya berita kehamilan yang dia informasikan ke kita tersebut, gue sangat mengapresiasi kejujurannya. Dan ada juga yang komen, nanti itu akan memberikan pengaruh buruk ke orang-orang, ke anak-anak, ke kita-kita perempuan. Menurut gue itu memang pengaruh buruk, tapi bisa dijadikan contoh untuk kalian memiliki anak perempuan atau kalian wanita-wanita di luar sana untuk berhati-hati dalam berhubungan dengan laki-laki. Jika misalnya kalian melakukan hubungan sebelum pernikahan, melakukan aktivitas dewasa, ya akibatnya bisa hamidun. Ambil sisi positifnya saja. Bayangkan sekarang kalau misalnya itu benar-benar terjadi, dia harus mengalami atau menjalani hari-hari sebagai seorang wanita hamil sendirian, mengurus segalanya sendiri, yang seharusnya biasanya di kehidupan normal itu harus ada suami yang mendampingi, menemani ke dokter kandungan, bekerja mencari nafkah agar dia bisa beristirahat, merawat kehamilannya. Dan sekarang yang harus dia alami adalah melakukan segalanya itu sendiri. Gue tidak mensupport dan gue tidak mendukung kehamilan di luar nikah, karena gue juga nggak mau itu terjadi di keluarga gue. Namun yang sudah terjadi ini ya terjadilah. Kalian sesama wanita yang aku lihat banyak banget menghujat dia, jadikan itu pelajaran. Nggak perlu, kalau kalian nggak mau mensupport dia, nggak perlu. Tapi ya jangan menghujat seorang wanita yang sedang mengalami kehamilan gitu. Itu sangat tidak baik untuk mentalnya. Untuk oke, jangan pikirkan mentalnya, dia udah bebal, dia udah sangat terbiasa dengan hujatan. Efeknya ke bayi yang dia kandung, kalau memang itu benar. Dan menurutku dia bukan gadis di bawah umur, dia udah cukup dewasa untuk mengetahui semua akibat yang dia lakukan. Jadi tidak perlu kita melakukan intervensi terhadap dirinya. Dia sudah pasti bisa memikirkan jika dia melahirkan anak tanpa seorang ayah, dia yang akan melakukan tugas seorang ayah juga dan tugas seorang ibu, dan itu tidak mudah. Dan gue yakin di Indonesia ini kehamilan di luar pernikahan itu tidak akan pernah dibenarkan selama-lamanya, tidak akan pernah dinormalisasikan. Percaya sama gue, karena negara kita sangat beragama. Jadi nggak usah khawatir, kalian nggak akan ada wanita-wanita yang terpengaruh, ya udah aku hamil aja, kasih tahu orang aja, nggak akan ada. Karena hamil itu
daerah kita ya di Asia ini tuh masih kayak sesuatu yang tabu jika dilakukan tanpa adanya pernikahan. Dan ini bisa dijadikan pelajaran sih seperti yang gue bilang tadi di awal. Kalian bisa perlihatkan ini kan anak kalian bisa berikan ini sebagai contoh ke keluarga kalian atau ke diri kalian sendiri. Ini loh yang akan terjadi kalau aku memperturutkan kecintaanku, melakukan hubungan dan lain-lain, aku akan melahirkan anak. Oke, melahirkan anak itu tidak mudah misalnya, tapi membesarkan itu sangat susah, apalagi sendiri tanpa adanya suami. Aku nggak menyuruh kalian untuk berhenti menghujat si influencer ini. Aku cuma berharap kalian wanita-wanita ini khususnya laki-laki juga, kalau kalian bisa melihat video ini, jika kalian melakukan hubungan akibatnya seperti ini, dan pikirkan juga ke depannya kalian bagaimana. Kalau kalian udah siap dengan segala konsekuensinya, it's okay. Nah, nanti kalian harus memikirkan gimana caranya kalian memberitahu anak kalian nanti yang ketika mereka sudah dewasa, kalian kasih tahu apa asal-usulnya kayak gimana, dan itu nggak gampang. Sebelum gue akhiri video ini, gue mau kasih tahu, hati-hati aja kalau kita terlalu menghujat sesuatu, takutnya nanti itu terjadi ke diri kita, itu terjadi ke keluarga kita, kenalan kita, atau ke teman kita gitu. Takutnya kalau kita terlalu berlebihan dalam menghujat. Dan lagi gue tegaskan, gue nggak mensupport kehamilan di luar nikah, gue nggak mensupport pergaulan bebas, tapi gue sangat mengapresiasi kejujuran seseorang.